Ada yang tidak hadir hari Sabtu kemarin dan tidak hadir tadi pagi, berarti kita baru ketemu 21 bulan terakhir. Sudah cukup lama tidak mampir ke Malang, tapi saya percaya bahwa Tuhan berarti Malang berlimpah-limpah. Nah, seperti janji saya di ibadah 2 di sini dan 2 di Savana, kita dalam waktu yang singkat ini mau bicara sedikit mengenai soal keuangan. Ini penting. Salah satu masalah besar dalam hidup orang Kristen yang membuat tidak naik rapture adalah keuangan. Coba perhatikan baik-baik sebuah kisah dulu. Satu hari, saya ini pulang malam. Memang biasanya sering pulang malam gitu. Dan saya kalau pulang malam, istri sudah tidur, anak sudah tidur. Jadi cuma ada lampu temaram saja. Dan kemudian saya pulang, hari itu aneh sekali. Istri belum tidur. Masih di ranjang dan buka Alkitab dan nunggu saya pulang. Selesai saya mandi, selesai saya sudah persiapan, saya sudah membaca semua pesan-pesan yang masuk sepanjang hari, juga kebutuhan untuk besok. Saya tanya, ada apa? Belum tidur. Sayang, aku punya pertanyaan. Ya, kenapa? Ini repotnya pendeta ini. Saya itu kadang-kadang merasa bersalah sama keluarga, kenapa? Karena jemaat saya lebih pintar daripada istri saya. Karena jemaat saya ikut seminar saya 3 kali. Sampai di rumah udah capean. Istri tanya, sayang, dengar suara Tuhan bagaimana? Ya gitu itu pokoknya. Saking kecapean langsung tidur. Lama-lama saya mikir, kalau istri saya tidak ngikutin iman saya, rohani saya, jemaat saya lebih pintar, bahaya. Jadi sekarang saya sudah putuskan dari waktu yang sudah lama sekali, ibadah apapun, pengajaran baru, pewahyuan apapun, yang ngerti pertama istri saya. Gitu. Supaya jangan sampai jemaat lebih pintar daripada istri saya. Kan malu nanti gitu. Jadi saya tanya begini, ada apa? Sayang, Tuhan tuh berkati manusia kan? Ya. Tuhan berkati orang Kristen kan? Pasti saya bilang. Di semua bidang? Ya. Rohani, jasmani, jiwa? Ya. Termasuk keuangan saya bilang. Nah itu yang saya mau tanya. Tuhan tuh sembuhkan orang sakit toh? Pasti saya bilang. Tapi kenapa di Alkitab tidak pernah Tuhan bikin orang miskin jadi kaya? Anda coba buka Alkitab kalau ada. Pada diam semua, itu salah datang ini. Anda boleh cari di Alkitab. Loh, Tuhan memang bilang begini bahwa yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Pernah dengar lagu ini? Kan itu lagu. Yesus yang kaya mati buat kita supaya kita yang miskin diberkati. Terus saya tanya, kamu ngomong begitu dasarnya apa? Loh sayang, aku cuma tanya, emang ada di Alkitab? Saya bilang ada. Di mana ayo? Udah gini aja, kamu tidur. Saya cari besok pagi jam 5, saya kasih tahu. Oke, tidur dia. Saya bilang, bikin capek aja dalam hati. 5 menit juga ketemu. Saya masuk di tempat belajar saya nyalakan lampu di sofa empuk tuh. Saya mulai buka. 15 menit PL kagak ada. 10 menit PB nggak ada, ulang lagi di PB, setengah jam belum ketemu, 1 jam belum ketemu, keringat mulai ngalir di ruangan AC. Lah ini besok nih mau ngomong apa sama istri? Udah jam 1 lewat, hampir jam 2, lah kok belum ketemu, mana miskin jadi kaya? Gak ada. Begitu pagi-pagi saya udah, sayang gimana? Kagak ada. Matius 11. Ayat yang ke-4. Ini banyak orang Kristen datang karena berkat. Apa duit? Apa duit? Lemes saya dengarnya. Karena apa? Gak pernah tanya, Pak, bagaimana cara hidup saya lebih kudus dekat Tuhan? Bagaimana saya lebih benar depan Tuhan? Gak ada. Pak, bisa doakan saya gak bisa dapat berkat, Pak? Aneh sekali. Matius 11 ayat 4. Ini biasanya kalau ibadah terakhir ini tajam menusuk hati. Karena langsung habis itu kan pulang Jakarta. Kalau kemarin saya keras-keras, Pak Afem bilang, jangan gitu Pak, minggu kosong kan gitu. Ini ibadah terakhir. Sekali sikat, ketemu lagi, rapture. Udah. Dalam penjara, ayat 2 dulu. Dalam penjara, Yohanes mendengar pekerjaan Kristus yang suruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau yang akan datang itu atau harus kami menantikan orang lain? Yesus jawab mereka, pergi katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Ayat kelima. Saya bacakan, Anda nggak usah baca. Kalau Anda diberkati, katakan amin. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta ditahir. Orang tuli mendengar. Mati bangkit. Kepada orang miskin, diberitakan. Mana kaya? Cari sono. Ada?
Loh ini ayatnya. Lah kabar baik itu kan tebelnya se-Alkitab itu. Ulang. Orang buta, lumpuh, kusta, tuli, mati. Miskin kaya mana? Hati-hati. Siapa yang bilang? Nih, Bapak Ibu, saya harus cerita sama Anda. Orang sakit, pendeta, Pak ini sakit Pak, tolong didoakan Pak. Buat saya pribadi, nggak tahu yang pendeta lain ya. Itu mudah. Kenapa? Lo Pak Niko sudah ngomong, healing to the nation, tinggal tumbang tangan, pasti sembuh. Kalau nggak sembuh, lah kan urusan Tuhan sama Anda kan? Terus saya mau tanya, bisakah manusia menyembuhkan? Nggak bisa. Jadi kalau Anda sakit, tumbang tangan pendeta nih, plok gitu, saya krimbat sedikit, Anda sembuh, yang menyembuhkan siapa? Nah, saya apa kerjanya? Nah, cuma gini doang. Orang lumpuh, orang tuli dengar, orang lumpuh jalan, bahkan ada orang mati. Saya bangkit dalam nama Yesus. Gak bangkit, ya sabar tunggu. Gak bangkit, ya sudah tunggu. Pak mulai membusuk, ya kubur, selesai. Ayatnya bilang gitu. Tapi saya paling stres orang bilang begini, Pak, saya ini orang miskin Pak, kurang duit, kere. Tolong doakan saya Pak, biar kaya. Kagak ada ayatnya. Anda tolong ngerti. Loh, ya memang Tuhan berkati orang. Salah satu berkat Tuhan itu adalah materi ditambahkan. Tapi kenapa kita nggak pernah ngomong eksplisit tuh nggak pernah. Implisit banyak. Jangan bilang nggak ada, implisit banyak. Eksplisit nggak pernah ngomong. Kenapa? Ini penting soal keuangan. Jadi Tuhan tuh mau cerita, ternyata untuk orang dari keuangannya kurang sampai dicukupi Tuhan, itu tuh ada proses. Ini bukan sadet, saknyet, ujuk-ujuk, suddenly. Bukan. Coba lihat kisah mengenai gadis bijak, gadis culun. Loh iya toh, kan gitu. Ini gadis bijak, yang ini gadis culun. Oke. Matanya kasih bulu mata sedikit. Senyumnya merekah karena memang mau rapture, menunggu mempelai. Yang ini gemuk sedikit nggak apa-apa, diberkati. Seperti orang Malang. Yang perempuan Malang stres semuanya. Yang ini bawanya adalah buli-buli. Yang ini bawa buli-buli. Yang ini tangannya satu, membawa yang namanya pelita, ya toh? Pokoknya iya saja. Kok jelek gitu Pak, ngatain pendeta nggak rapture. Oke, ini buli-buli isi penuh. Apa beda yang A dan yang B? A gadis bijak, gadis culun. Baju sama putih, nunggu sama capek, nguapnya sama, ngantuknya sama, tidurnya sama, ngoroknya sama, kagetnya sama, ngilernya sama. Capek nunggu mempelai sama-sama, nunggu ini bukan santai-santai loh, sama-sama nunggu ini, persis sama. Kagetnya sama, mempelai datang, wah langsung gerubuk. Sama. Yang culun bilang gini, bagi minyak dong. Apa kata dia? Jangan, tidak. Nanti tidak cukup untukku dan untukmu. Pergilah kepada penjual minyak, beli minyak di sana. Anda tahu dari beda ini? Baju sama, kudusnya sama, nunggunya sama, capeknya sama, ngantuknya sama, ngilernya sama, kagetnya sama. Ini semua persis mirip. Dan Tuhan bilang, beda mereka berdua itu bedanya cuma ini. Bedanya cuma ini. Yang satu itu minyaknya segini. Nih. Yang satu lagi minyaknya segini.
Bedanya cuma ini. Segini nih loh bedanya. Nih, segini. Nih. Yang ini penuh toh? Yang ini dikit toh? Bedanya cuma segini. Nih. Cuma satu bedanya. Yang rapture sama yang ketinggalan. Yang ketinggalan bikin kubu doa sama Nicolas Cage. Udah tahu. Left behind itu. Beda cuma segini nih. Lihat bedanya baik-baik. Bedanya cuma jumlah minyak. Saya tidak mau berandai-andai. Ada yang bilang minyak itu Roh Kudus. Ada langsung orang yang lebay, enggak bahasa lidah, enggak rapture. Aduh. Nyakiti hati orang. Apa tuh minyak? Ada yang bilang Roh Kudus. Gereja karismatik bilang kudus. Yang gereja lama bilang kasih. Udahlah, saya enggak mau menafsirkan ini apa. Minyak ya minyak, titik sudah. Bedanya cuma ada satu. Ini ngomong apa nih? Pergilah, belilah minyak kepada penjual minyak. Berarti saya mau tanya, kalau ini suruh pergi beli minyak, berarti sebetulnya ini masih punya duit toh? Masih. Berarti selama ini duitnya tidak pernah dipakai untuk beli minyak. Duitnya masih ada. Ada beda yang jelas antara ini sama ini. Cuma satu bedanya yang paling kelihatan mata. Soal hati saya nggak mau ngomong. Cuma satu bedanya. Yang ini lebih kaya daripada yang ini. Duit manician fulus arto hepeng lebih banyak ini ketimbang ini. Iya apa iya? Dengan kata lain saya mau bilang. Ternyata yang nanti bakal naik, duitnya lebih sedikit daripada yang nggak naik. Yang kiri bilang, amin. Siapa suruh Anda amin-amin? Jangan bangga dulu. Anda juga harus diberkati. Kalau Anda nggak diberkati, apa serba susah? Doamu terhalang. Anda kalau belum makan ikut ibadah, Anda pasti nggak bisa nyembah benar-benar. Baru tepuk tangan, rebah. Anda sakit, Anda tidak berobat, Anda sakit, Anda nggak bisa sekolah. Anda nggak sekolah, Anda gimana bisa dapat pemahaman soal pengajaran firman Tuhan? Jangan bilang kalau Anda sekarang dalam kondisi kurang duit, utangnya banyak, waduh, selain mau ditagih sama debt collector, Anda rohani sekali. Tidak rohani sama sekali. Tapi yang duitnya banyak, jangan senang dulu juga. Ini Bapak ini harapnya apa sih Pak? Saya Tuhan kami baik. Lihat duitnya, lihat duitnya. Saya kasih uang sama rata sajalah, anggap ini semuanya sama. Yang A sama yang B. Yang A duitnya 100.000, yang B 100.000, sama. Yuk kita mulai, kita akan hitung pelan-pelan. Si A, dia kembalikan persepuluhan, 10.000. Tinggal 90. Yang ini, PPG. Pura-pura, tergantung Anda mau ngomong apa tuh kayaknya. Saya nggak mau ngomong, itu udah gitu, pura-pura. Yang ini, pembangunan rumah Tuhan, dia kasih 10. Yang ini, pura-pura nggak tahu. Disindir Pak Aven, kasih 5.000. Ya sudah. Memalukan loh kalau sampai Anda disindir-sindir sama gembala. Sampai gini, mau hidup bener aja perlu disindir. Yang ini, nggak mau berbuat salah, belinya asli. 20. Mahal, beli asli itu mahal. Yang ini, membajak. Wah, nipu. Wah, nipu 5.000. Masih 90 ini. 90. Yang ini, pajak dibayar. 10. 50. Yang ini, tilep pajak, malah nambah 10 lagi. Oh, jadi 100 lagi. Yang ini, kasih tabur kiri kanan, bangun rumah, baca segala macam, buat orang miskin kasih, nabur-nabur lah. Sebisanya nabur. Kasih buat orang tua bantu segala macam. Ya sudah, 10. Dia bilang, saya masih punya 40 lah, nggak apa-apa. Yang ini, kantong kolektor lewat, bukannya masuk, ngambil. Nah itu dia, tambah lagi 10. Oh ada. Nggak di sini, sana. Minggu depan saya bilang, nggak di Jakarta. Malang.
Saya mau tanya, mana lebih banyak duitnya? A atau B? Yesus sama Herodes lebih kaya mana? Daniel sama Nebukadnezar? Yusuf sama Firaun? Yang ke surga siapa? Hitung sendiri. Saya perlu kasih tahu Bapak Ibu, hidup benar sesuai firman Tuhan, itu mahal. Jadi Kristen tulen, mahal. Mahal, beneran. Mana lebih murah? Jalan ikut aturan lalu lintas, apa ngelawan arus? Oh, di sini nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Biar motor, biar cepat ngelawan arus gitu. Kalau diberhentikan polisi, PPG. Pura-pura nggak tahu. Saya beritahu, jadi orang Kristen tulen, hari gini, yang di zamannya bengkok dan sesat hati, saya mau beritahu, mahal. Makanya Tuhan tuh tahu, jadi Kristen zaman sekarang tuh mahalnya bukan main. Kenapa mahal? Hidup bener itu harus dibeli. Amsal 23:23 kita lihat. Ini belum khotbah loh, janji saya buat ini khotbahnya. Nanti kalau saudara sudah tersusuk hatinya kita berkhotbah. Ada yang bilang, salah dateng gua sini. Sama-sama 23. Beli dan yang dibeli apa lagi saya kebenaran? Hikmat, didikan. Ada 4 ya. Kebenaran, hikmat, didikan, pengertian. Bapak Ibu, orang bisa dapat pengertian tuh mahal loh. Pak, saya ikut investasi Pak, bodong investasinya Pak, saya habis tuh sekian M. Bu, makanya jangan suka ngejar uang. Tapi saya, aduh Pak, saya udah tobat sama Tuhan, tobat. Ya sudah, kalau sudah tobat jangan diulang lagi. Iya Pak, gak bakal diulang. Nah, Bu, saya doakan ya, biar Ibu sejahtera. Makasih Pak Pendeta. Pak, tapi ngomong-ngomong uang saya bisa pulang gak Pak? Kagak, saya bilang. Orang kalau sudah kayak gitu minta uangnya balik, ya enggak ada sudah. Pak, nggak bisa balik. Enggak, anggap saja uang sekolah Bu. Setelah hari ini ibu nggak bakal ketipu lagi. Uang sekolah kok mahal? Bandel. Makanya hidup tuh kalau udah melenceng jatuh, jadikan sebagai sebuah pelajaran yang mahal. Kebenaran harus dibeli. Saya mau tanya, kalau beli pakai Manijian Fulus Arto Hepeng nggak? Iya. Bapak Ibu tolong dengar baik. Hidup Kristen itu mahal. Ditebusnya aja pakai darah yang super mahal. Makanya saya mau beritahu sama Anda, jadi Kristen itu mahal. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Kalau menjadi Kristen yang benar-benar, hidup benar, duitnya cepat habis. Kenapa? Mahal jadi Kristen. Makanya Tuhan kalau kasih berkat, top. Terima. Wah. Anda coba gini, terima apa? Angin tok, semriwing-semriwingnya kepiur-kepiur. Bapak Ibu hati-hati. Anda tolong tangkap ini. Coba lihat Paniko pernah ada di Kediri, crusade? Iya. Ada orang sakit kanker toh? Iya, sembuh toh? Saya mau tanya, kanker itu kalau di treatment sampai sembuh berapa ratus juta? Paniko cuma begini, percaya, terima Yesus, terima. Langsung sembuh. Itu berapa harganya tuh? Anda tahu kesembuhan pengurapan Tuhan untuk memulihkan itu mahalnya bukan main? Kita layak dapat itu. Karena apa? Tuhan tahu hidup Kristen itu mahal. Saya pernah ngalami satu ketika. Waduh, persaingan bisnis. Cepet kiri, cepet kanan segala macam. Saya cuma bilang gini. Ada yang sudah sogoknya gede. Wah, udah lemes, udah pasti gak dapet lah. Saya cuma bilang gini, Tuhan, ini hambamu. Hidup mau benar. Bisa benar, gak bisa benar, gak tahu, lemah. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Tapi aku mau benar. Tuhan, aku gak mau ikut yang seperti itu. Kalau memang ini jatah rezeki yang Tuhan kasih berkat. Supaya aku bisa ngasih makan orang-orang yang ada. Buka jalan Tuhan. Dapat tuh. Yang sono bilang, sudah bayar gini. Saya free, dapat. Saya mau tanya, mahal toh? Mahal. Hidup Kristen pakai iman. Dan saya beritahu, iman tuh mahal loh, beneran. Diam semua, itu ya, ini penting. Ya, kita bahas sekarang. Makanya ikut Tuhan, jangan terlalu pinter. Saya ini akuntan. Saya ini orangnya kikrik sekali. Sebelum merit,
uang itu ada urutannya di dompet saya. 150. Yang di bawah 50 masuk dompet kecil, yang jelek buat parkir. Rapi semuanya. Gitu. Itu tiap hari kalau hilang 100 ribu aja, 50 ribu ketahuan itu. Rapi sekali. Istri saya nggak gitu. Habis belanja masuk bleng gitu. Oh itu sempat tegang pertama-tama. Kenapa? Saya tuh pengen jadi rapi. Satu hari Tuhan pernah ngomong sama saya gini. Apakah kau percaya sama aku? Percaya sama Tuhan, mah percaya saya. Percaya sekali, sangat percaya. Apakah kau mempercayakan hidupmu sama aku? Oh ya iya toh. Kalau gitu belajar untuk melepaskan. Apa maksudnya? Oh saya ngerti. Uang Anda keluar itu karena 5 hal. 1, untuk kegiatan rohani. Ya toh? Kantong kolektor lewat, ini rohani. Persepuluhan, beli CD rohani, beli kaset rohani, beli buku rohani. Ya toh? Itu kantong kolektor itu adalah alat paling canggih mengusir setan pelit. Kabur setan pelit semuanya. Tabungan. 3, gaya hidup. Pak, ke gereja perlu pakai sepatu ya? Beli sepatu. Perlu bawa gadget nggak? Beli, zaman sekarang nggak ada gadget, susah hubungin. Gitu. Masa pakai kentongan? Gitu. Gadget. Broadcast, gitu. Jangan kentongan, rugi. Terus. Untuk rutin. Air, listrik, gas, pulsa, parkir, tol. 5. Investasi jangka. Yang ini bukan beli tanah loh ya. Maksud saya begini, uangnya sudah keluar, hasilnya nggak jelas kapan. Misalnya, sekolahkan anak, kasih les sama anak. Saya mau tanya, anak-anak les piano, les gambar, pasti pinter? Belum tentu. Uang sudah keluar. Kasih anak susu, dikasih obat biar sehat anak Anda. Bisa sakit toh? Bisa. Ini uang harus keluar, tapi nggak jelas pengembaliannya kapan. Ini pengeluaran uang Anda, semua ada di sini. Ini dibagi 2 nih. Yang ini sifatnya adalah produktif. Yang ini konsumtif. Sekali pakai hilang semua ini. Tuhan tuh maksudnya apa ngomong sama saya? Lepaskan. Belajar untuk fokus mata cuma di sini. Yang ini serahkan Tuhan. Tuhan yang ngatur. Kalau dulu saya enggak, ini saya atur nih. Oh, diatur. Saya kalau beli baju itu dipakai jas satu, beli jas satu. Jas saya harus dipakai rapat 20 kali, proyeknya 20. Baru balik modal tuh. Setelah itu baru kasih orang. Kalau belum balik modal, belum. Lama-lama kayak orang gini. Nah ini Tuhan bilang, biar aku yang ngurus. Kamu urus ini. Kasih perhatian sama perkara ini. Ini makin Anda tambah isinya, makin produktif hidup Anda. Yang ini konsumtif. Banyak orang nggak ngurusin ini. Ngurusin ini terus. Tuhan bilang, kamu sudah jago, urus sendiri. Makanya repot di sini. Ini orang kalau ngurusin ini, berantemnya banyak. Kenapa? Kebutuhan manusia. Nah kalau saya mah terserah Tuhan lah mau gimana. Saya beritahu ya, Bapak Ibu, ini sebuah kesaksian yang terjadi 2 minggu lalu. Dan ini sudah 2 kali terjadi. Saya tuh dikasih sama seseorang. Jadi gini, istri saya tuh ada ngasih makanan. Orang ngasih makanan, dusnya bagus. Dusnya itu disimpan untuk wadah naruh jepitan rambut sama ikat rambut dari anak saya perempuan. Dusnya bagus, sehingga bisa taruh yang ini warna merah, ini jepitan, jadi bagus gitu. Buat taruh di kamar. Satu hari anak saya sekolah, istri saya bersihin kamar anak saya, terus lihat, waduh ini kok nggak rapi gini sih, si Noni. Ini dusnya sudah mulai meletot-meletot, sudah mulai rusak. Padahal dusnya bagus. Masa kita mau beli makanan itu, untuk dapat dusnya? Kan ngawur gitu. Dus itu pas sama ruangan laci yang kita sudah buat, pas banget, aneh sekali. Istri bilang gini, aduh Tuhan, ini dusnya memang cuma sekedar, tapi kan ya enggak, ya gimana ya, dia cuma batin gitu loh. Malam itu saya khotbah. Selesai khotbah, pendetanya bilang gini, sebentar ya Pak, tunggu sini sebentar. Dia bisa lari keluar kan di mall, beli kue yang dusnya itu. Ini Pak buat Bapak. Setahu saya, biasanya kalau saya datang itu sudah disiapkan makanan pendeta.
Ini enggak, ada plusnya. Dikasih makanan dus itu. Pak, ini buat bapak, buat keluarga. Saya bilang, kok beda? Pak, nggak tahu Pak, saya pengen belian bapak. Sekali-sekali kan nggak apa-apa Pak. Ya makasih, saya pulang. Begitu pulang saya kasih istri saya. Kaget istri saya. Dia butuh dusnya, isinya buat saya. Ngerti ya? Tuhan dengar nggak? Dengar. Ini 2 minggu lalu. Saya khotbah di mall, istri saya sama anak saya jalan untuk ngurusin gadgetnya dia rusak. Jadi saya bilang, mau bareng nggak? Enggak, aku mau ngurusin gadget. Ya sudah, sekali-sekali. Karena rumah saya itu jauh dari Jakarta. Oke. Saya khotbah. Istri saya selesai lebih cepat ternyata. Ditinggal handphonenya. Jadi dia sama anak saya jalan. Pas jalan, anak saya tahu sendiri. Ngelihat makanan apa doyan semuanya. Mami, yang ini Mami. Enggak. Mami, yang ini Mami. Enggak. Kamu sudah mau ujian. Kamu sekarang gula-gula terus tiap hari. Nanti kalau batuk sakit susah semuanya. Enggak. Mami, mau yang ini. Saya bilang, gini-gini. Berhenti seperti itu, malu. Yang kenal papi itu banyak. Sekarang gini aja. Kamu pilih mau apa satu, kamu pilih satu Mami belikan. Tapi jangan teriak-teriak seperti itu, malu. Oke Mami. Dia tunjuk satu makanan segini. Bunder warna-warni, rasanya na'udzubillah min dzalik. Ini, saya nggak perlu sebut mereknya. Saya bilang, ya ampun, masa milih yang itu? Kalau dia bilang jangan. But Mami, engkau sudah janji sama aku tadi. Nggak bisa, salah pilih. Ih Mami mah gitu, nggak usah protes. Enggak ya enggak. Kan Mami sudah bilang janji. Enggak, kamu salah pilih. Kan Mami katanya boleh, udah diem. Saya mau tanya, kalau Anda jadi Tuhan, yang salah istri saya toh? Kan ngomongnya apa aja boleh. Gitu. Tuhan denger nggak menurut saya? Menurut Anda Tuhan denger nggak? Denger. Saya ini selesai khotbah. Itu pendetanya itu, ya aneh lagi. Pendetanya datang, selesai, istrinya telat, istrinya pendeta itu. Datang ketemu saya, Pak, kok baru datang Bu? Ini Pak, buat anak Bapak, yang anak saya minta, persis 2 dus. Sebenarnya ini buat apa? Buat anak Bapak. Oh ya makasih. Begitu sampai di mobil saya bilang, nih dari orang. Anak saya, hore! Istri saya mukanya langsung manyun. Bapak Ibu, kok bisa pas? Tuhan denger. Tuh, Anda tuh pengen apa Tuhan denger. Jangan mikir tuh jahat. Kamu pengen ini toh? Nggak tak kasih, nyembah dulu 10 jam. Nggak ada begitu. Dia Bapa yang baik. Kita kadang-kadang lihat Bapak kita lupa Tuhan lebih baik dari dia. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Oke. Kita lihat sebentar. Nah, ternyata Roma 12 ayat 3 bilang begini. Anda silakan pertanyaan saja, kita akan tanya jawab 15 menit dari sekarang. Roma 12 ayat 3. Berdasar kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Paulus berkata kepada setiap orang di antara jemaat GBI Suropati ibadah ketiga dan pembicaranya. Nggak ada yang amin, bisa saya sendiri saja sudah. Janganlah kamu, hai jemaat GBI Suropati ibadah ketiga dan pembicaranya, memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir demikian begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Ukuran iman, kata bersama saya, ukuran iman. Yang dikandungkan kepada kamu masing Bapak Ibu, tiap orang tuh punya ukuran iman. Gak penting ukuran besar kecil, gak penting. Jangan bilang gini sama saya, iman tuh harus besar. Siapa yang bilang? Iman kecil gak penting. Iman besar kagak penting. Siapa yang bilang iman besar itu bagus? Contoh, perempuan Sidon datang sama Tuhan Yesus. Guru, anakku sakit. Yesus lagi makan mienpao. Makan roti toh. Itu guru, anakku sakit. Tidak layak ya ngasih roti anak kepada anjing. Pernah baca? Pernah baca? Wah ngeri. Itu lagunya kayak stasiun balapan. Lu tahu ya? Belum dengar? Ning stasiun balapan, kuto Solo sing tadi kenangan, kowe karo asu. Tuh perempuan ngedenger begitu. Langsung dia bilang gini, benar Tuhan. Artinya apa? Aku ngaku aku ini anjing. Begitu tuh perempuan bilang begitu, langsung aku boleh makan dari remah-remah. Yesus lagi makan tuh, ngeliat begitu. Taruh dia. Iman sebesar ini, kagak pernah aku lihat di antara orang Israel. Bu, pulang Bu, anakmu sembuh.
Besar gak imannya? Waktu Tuhan digebukin, waktu Tuhan mati, dia sangseng gak? Dia layat apa enggak? Perwira. Nih, waktu Tuhan digebukin, enggak datang nih perempuan. Perwira Italia. Guru, anakku sakit. Oke, kita ke rumah dia. Enggak usah guru. Aku nih prajurit, ada atasan, aku ada bawahan. Kalau kami perintahkan semua jalan, aku tidak pantas terima guru di rumahku. Berkata sepatah kata saja, anakku sembuh. Begitu Tuhan mendengar kata itu, nih imannya kuat banget nih. Onde mande alama, iman sebesar ini gak pernah ada di antara bangsa Israel. Pak, pulang, anakmu sembuh. Gede tuh imannya? Waktu Tuhan digebukin nolong gak dia? Tuhan ditusuk, dia datang gak? Kagak. Iman tuh gak penting besar, gak penting kecil. Biji sesawi adalah biji terkecil di muka bumi. Tetapi apabila sudah bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar, sehingga burung di udara dapat bersemayam di atasnya. Iman itu yang penting yang Oh, imannya besar tapi bantet. Ya gitu-gitu doang, percuma. Iman kecil enggak apa-apa, yang penting bertumbuh. Sampai sini bisa ya? Iman tuh harus bertumbuh. Dan saya berdoa, kalau saya kesini lagi satu hari, kalau Tuhan belum rapture nih, ketemu Anda, imannya sudah makin naik. Tadinya, Pak, saya tadi persepuluhan tuh yang ngasih, persepuluhan Pak, per 3%-an Pak, gitu. Ketemu saya lagi ya per 6%-an, ya udah naik, gak apa-apa, habis itu rapture, ya udah. Telat, gitu. Terus, yuk. Alkitab berkata, berilah hari ini makanan kami yang, Anda ngerti secukupnya? Tuhan tuh ngasih tahu kita tuh kalau mau berpikir, begitu rupa tolong dikuasai. Jadi yang namanya soal keuangan, itu ada, takarannya tuh ada. Bapak Ibu, orang tambah duitnya makin banyak, hidup tambah mudah loh. Anda punya uang, Anda bisa beli kendaraan, ke gereja lebih cepat, nggak telat. Hidup tuh kalau pakai uang, itu akan lebih enak, lebih mudah. Itu pasti udah gitu aja. Anda punya uang bisa sekolah. Pak, saya nggak punya uang bisa sekolah Pak. Oh berarti dapat beasiswa. Oh enggak Pak, mandat duduk aja Pak. Nggak diusir, saya lawan Pak. Oh, ini nggak preman gitu. Nih, ini tambah uang. Yang ini hidup makin mudah atau makin rohani. Loh Anda kalau punya uang, Anda bisa beli CD rohani, buku rohani, Anda bisa dengerin hamba Tuhan di mana-mana, iman naik. Anda bisa dengan kaset rohani sambil itu enak, naik rohani ya pasti. Alkitabnya 3 bahasa, gitu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ibrani, nggak nyampur semua. Nih. Iman tuh naik, tambah duitnya nambah, makin hidup makin mudah. Tapi saya beritahu, ada titiknya. Anda tambah lagi duitnya akan begini, tambah lagi begini. Anda berpikir kalau hari ini Anda punya 50 juta di bank, Anda bahagia? Ya, pasti. Anda bisa beli. Saya mau tanya, kalau hari ini malam ini dikasih 1 triliun, masih mau ibadah di sini? Oh enggak Pak, tiap minggu ke Bali Pak. Ibadahnya yang khotbah malaikat Pak. Waduh. Enggak tahu malaikat apa itu. Nih. Orang kalau ditambah terus, bukan makin baik loh. Tuhan tuh nggak mau seperti ini. Daud tuh ditambahkan Tuhan, tapi terus naik. Naik terus. Jadi ini nih bahaya nih. Orang kalau ditambahin terus, lama-lama bingung. Duit tambahin lagi. Makin lama kalau duit masih sedikit, Tuhan Yesus, air mata bercucuran. Tambahin lagi, mulai ke gereja mulai beda. Tuhan Yesus. Tambahin lagi, sopo Tuhan Yesus. Neng, kalau nama Yesus siapa ses? Tuh. Berubah tuh. Dari Tuhan Yesus. Yesus, nama Yesus siapa ses? Berubah tuh. Nih. Nah, kita harus lihat ini di mana titiknya. Kalau sampai sini titiknya, ya sudah. Selebihnya serahkan Tuhan. 2 minggu lalu di sini berkhotbah Pendeta Dani Tumiwa. Ya. Dia adalah pemimpin saya. Dia mengajar saya satu hal, Anda harus dengar ini baik-baik. Om ini, kalau punya jas itu 6, ya 6 aja. Kalau dikasih yang baru yang ke-7, yang 1 yang pertama harus dikasih orang. Itu prinsipnya bagus itu.
Saya ini punya jas, anggaplah, jasnya 10, anggaplah 10. Kalau ada yang ngasih 2, maka yang 2 yang pertama keluar dari rumah saya. Kasih orang. Kasih orang. Dikasih 1, yang 1 keluar. Jadi totalnya tetap 10. Sepatu saya bilang, Tuhan, saya nggak butuh banyak-banyak, saya cuma butuh 4. Pantofel, 1 buat olahraga, ini. Dikasih yang baru, yang lama kasih orang. Jangan begini, tumpuk sepatu, marilah kemari, hei sepatu. Terus bikin museum, gitu ya. Begitu ada rapture, berat sepatunya, nggak naik gitu. Terus, Yeskiel 10. Maaf, Yeskiel 1. Tiap orang tuh punya takaran. Yuk kita lihat takarannya orang tuh apa sih? Yeskiel 1 ayat 4. Yeskiel 1 ayat 4. Aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara, membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api kelihatan seperti suasa mengkilat. Di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. Masing-masing mempunyai 4 muka, pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kakinya lurus, telapak kaki seperti kuku anak lembu. Kaki ini mengkilap seperti tembaga baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayapnya, tampak tangan manusia. Mengenai muka sayap mereka berempat, begini. Saling menyentuh dengan sayapnya, tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan seperti ini. Keempatnya punya muka, manusia di depan, kata bersama saya, manusia, singa, sebelah kanan, lembu, sebelah kiri, dan Raja Wali di belakang. Sayap mereka saling dikembangkan ke atas dan saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Ini penampilan sorga. Semua binatang di muka bumi itu adalah binatang yang contoh blueprintnya ada di sorga. Yang pertama makhluk ini itu adalah makhluk yang mendahului Tuhan. Jadi forerider, sebelum Tuhan lewat ini dulu datang nih. Pertama muka manusia, muka singa, muka lembu, muka Raja Wali. Dan mereka, saya itu mukanya satu. Jadi kalau saya ke sana namanya maju, gitu. Kalau ke sana namanya mundur. Kalau saya punya muka 2, di sini sama di sini, ke sana tuh maju, ngerti ya? Ini makhluk gak pernah mundur. Ke sana tuh namanya maju, ke sini juga maju, sono juga maju, sono juga maju. Ikut Tuhan selalu maju. Kalau Anda berasa mundur, salah coupling. Tuhan tuh bilang, kalau couplingnya sudah ada di muka singa, ya ke sini, ya maju. Kalau Anda couplingnya mukanya muka lembu, ya ke sini, ya maju. Jadi ikut Tuhan tuh gak ada mundur sebetulnya. Kemanapun Anda diterapkan, kalau Anda setia di bidang itu, namanya maju. Nah, yuk kita lihat sebentar. Teruskan sedikit, Yeskiel 10. Ayat 14. Masing-masing punya 4 muka. Yang pertama muka kerub, yang kedua muka manusia, yang ketiga muka singa, keempat muka Raja Wali. Jadi makhluk sorgawi ini adalah penampilan dari makhluk yang mengatakan bahwa makhluk ini punya 4 muka. Muka pertama muka manusia, muka singa, muka Raja Wali, dan muka kerub atau muka lembu. Jadi kerub itu mukanya kayak lembu. Tips, kalau rapture, tips. Kalau sampai ke sorga nanti, sampai di atas, ketemu sama kerub, jangan pernah ngomong begini. Kerub, lu kayak lembu ya? Dia bisa marah tempeleng Anda tuh. Tempeleng bisa balik Malang tuh. Bukan saya kayak lembu, lembu kayak saya. Nangkep ya? Ngerti ya? Bukan Tuhan mirip kita, kita mirip. Saya mau tanya, lembu mirip kerub apa kerub mirip lembu? Lembu mirip. Siapa yang pertama? Kerub dulu. Lembu yang sekarang, niru kerub tuh mukanya. Jangan bilang ini, kerub, lembu kayak kamu ya? Ya, dia bilang. Jangan kebalik lo ya. Kerub, kamu kayak lembu. Marah dia nanti. Nah, ini menarik. Ternyata Tuhan tuh bikin coupling dalam hidup kita, pelayanan kita, kehidupan kita, itu ada 4 coupling. Minimal 4 coupling, saya nggak belajar yang lain, 4 coupling saja. Contoh, kalau Bapak Ibu melihat dalam kitab Perjanjian Baru, itu ada 4 Injil. Yang pertama namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 ini mewakili jati diri Tuhan Yesus.
Saya mau beritahu Tuhan itu seperti itu. Contoh pertama. Kitab Matius itu menggambarkan Tuhan Yesus seperti singa. Dibukanya sudah bagus. Pertama dengan silsilah Tuhan Yesus. Mau kasih tahu, para pembaca, Tuhan Yesus itu keturunan darah biru. Daud itu adalah nenek moyangnya, Abraham itu bapaknya, dan Tuhan sumbernya. Jadi pertama mau kasih tahu dulu, Tuhan Yesus itu adalah darahnya biru. Bibit sudah bagus. Gitu. Dan kalau Anda baca di kitab Matius, Tuhan kalau ketemu setan, waduh sakti mandraguna. Iblis mencobai, kan gitu, Matius 4. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar terus-menerus dari mulut Allah. Ulangan 8 ayat 3 dibaca. Jadi tidak sah. Iblisnya keok. Artinya apa? Ketemu orang dari ini, gerasa. Tuhan cuma lewat loh. Tuh 2 orang gerasa itu. Kalau Anda baca baik-baik, itu 2 orang telanjang tuh. Ini homo ini. Lewat. Tuhan nggak ngapa-ngapain, cuma lewat doang. Langsung rebah. Mau apa? Jangan sakiti kami, belum tiba waktunya. Tuhan nggak ngapa-ngapain, cuma lewat doang. Sakti. Di Matius, tuh tanya Petrus, kata orang aku siapa? Engkaulah Mesias anak Allah. Ketuhanan Tuhan Yesus itu ditampilkan luar biasa. Makanya waktu mati, ditusuk, cerek. Sungguh, dia ini anak Allah. Dan waktu bangkitnya, Anda lihat coba baik-baik. Tuhan tuh lahir, cepet banget kan ya? Dari kecil langsung umur 12 lah. Tapi waktu dia mati, pelan-pelan. Horor ceritanya pelan-pelan. Menderita. Dan waktu bangkit, panjang di Matius. Goncang bumi. Matahari gelap. Untuk membuktikan, dia tuh singa. Tuhan Yesus itu singa. Singa gak perlu dibela. Yang dibela kucing. Ada orang menghina. Tuhan Yesus tuh gak ada apa-apanya. Udah biarin aja. Tuhan tuh singa. Ya udah, gak usah dibela. Kita yang perlu dibela sama dia. Udah. Nih, di ayat kitab itu, dia tampil sebagai seorang yang singa Yehuda. Raja. Tapi kalau Anda baca kitab Markus, itu tampilannya seperti seekor lembu. Anda baca di kitab Markus. Digebugin, diusir keluarganya, gak dipercaya. Silsilahnya gak ada. Dia menderita banyak. Dia sering ditolak sama orang-orang sekeluarganya. Kenapa? Seperti lembu. Menderita hidupnya, ada masalah, menderita, dia tanggung semuanya. Itu kitab Markus tuh. Tapi kalau Anda baca kitab Lukas, itu manusia tuh. Pernah baca nggak di Lukas? Tuhan Yesus waktu malam itu, di Getsemani, dia saking dalam kondisi tertekannya, peluhnya cucuran seperti darah. Masih ingat ya? Dan datanglah seorang malaikat untuk menguatkan dia. Anda masih bilang gini, Dodo. Itu kan Tuhan. Iya. Kok butuh malaikat buat menguatkan? Dia tampil seperti manusia. Dalam kitab Lukas, diajarkan bagaimana dia humanis sekali. Dia suka kasih kesembuhan orang sakit itu paling banyak kitab Lukas. Sisi manusia diambil. Kitab Markus, sisi melayaninya yang kuat. Kalau Matius, sisi perkasa. Tengking. Wah. Nggak punya duit, Petrus, mancing. 2 ikan pertama, ambil, ada 2 koin. Bayar pajak buat aku dan buat kamu. Tuhan tuh nggak pernah egois. Bayar pajak buat aku, kamu cari sendiri. Nggak pernah. Bayar pajak 2. Saya mau tanya, berarti uang pajak tuh disediakan nggak? Tuhan sediakan uang buat pajak. Lah kalau Anda nggak kasih, artinya apa? Tilep. Orang Kristen kan gitu. Titipi duit kurang. Titipi omongan lebih. Terus. Yang terakhir Yohanes. Itu melambangkan sisi Raja Wali. Ngawang, ngeroh. Anda kalau baca Yohanes, pada mulanya firman bersama dengan Allah, firman itu Allah. Nikodemus, engkau tidak bisa selamat
kecuali engkau dilahirkan kembali. Enggak jelas tuh. Filipus, masa tanya Bapak siapa? Engkau lihat aku, sudah lihat Bapak. Aku sama Bapak, satu. Aku dalam engkau dalam aku. Enggak jelas semua itu. Ya apa? Gitu. Ngawang. Dan saya beritahu, pendeta pun kayak gini pelayanannya. Ada pendeta yang kalau khotbah begini, saudara, saya perlu tanah. Dan saya nggak ada dana. Saya dikatakan Tuhan ada tanah sebelah tuh. Saya minta sama Tuhan, tanahnya buat saya. Kalau boleh. Tiba-tiba yang punya sakit, Bapak Ibu. Dia langsung kasih ke saya gratis. Itu Anda dengarnya, meler-meler Anda. Pengen, gitu. Pernah dengar pendeta seperti ini? Ini kalau datang bilang gini, saudara, saya butuh kendaraan. Tapi saya nggak tahu, saya cuma bilang sama Tuhan. Besok ada jemaat datang. Bilang begini, Pak pendeta butuh kendaraan, pakai punya saya aja. Pakai sampai Tuhan datang. Ada deh, merah-merah ada. Ya. Ada pendeta gini, sakit apa? Buka tangan, sembuh, langsung sembuh. Ini kayak orang ini saktinya bukan main. Bapak Ibu, saya lepaskan Anda, Pak Afen jangan ikut. Anda bikin panitia penggalangan dana untuk bikin pembangunan gereja, ya kan? Saya mau tanya, Anda kalau ngundang pendetanya milih-milih kan? Gak semua pendeta Anda undang. Ada pendeta yang kalau ngomong seperti sakti. Itu kayak singa. Tapi ada pendeta yang kayak lembu. Saudara, saya pergi ke daerah timur, ke ND, Terkupang. Saya pergi masuk ke Papua. Sampai sana saya begitu masuk, saya dilempar batu, saudara. Luka. Tapi saya percaya Tuhan dukung saya. Dan saya bikin sekolah kecil buat anak-anak. Dan saudara tahu, dibakar, saudara. Dan saya pulang. Saya potong satu berita di Jawa Tengah. Bikin gereja dibakar sama 8 orang. Saya pernah dengar itu. Dia bilang, Tuhan, rumahmu terserah engkau. Enggak sampai 4 bulan. Yang bakar 8, 7 tabrakan mati mengenaskan. Yang 1 datang lari berlutut di kaki pendetanya. Ampuni saya Pak, jadi pendeta sekarang. Anda mau ngalami itu? Kan enggak kan? Ya, saya dengerin Pak, haleluya, tapi saya enggak mau. Saudara, saya pergi. Waduh saudara, di pedalaman tempatnya kacau balau sekali saudara. Aduh enggak ada tempat. Saya mau mandi juga susah, tapi saya rindu Tuhan hadir di sana. Anda masih gini, ini kok pelayanan digebukin mulu ya? Enggak enak terus ya? Tipenya lembu. Ada tipe manusia. Saudara, saya puji sama Tuhan, saya ini kumpulkan para dokter, saya bikin kesehatan di situ. Saya bikin sembako di situ. Saya ketemu orang sakit ya saya bawa ke rumah sakit. Ada pendeta yang ada sakit, ya saya antri ke rumah sakit. Ada yang begini, buka tangan. Ada yang begitu, terima. Ada yang begitu. Ada yang saya antrin ya, saya bayarin. Beda tipenya. Jangan bilang gini, yang ini murah hati, yang ini sok-sokan. Siapa bilang? Tergantung kaplingnya. Orang tuh harus tahu kaplingnya. Kadang-kadang yang lembu pengen jadi singa. Waduh, lembu gak bercakar pengen jadi singa. Digerawat serigala, lewat. Berempat. Ada pendeta yang begini. Saudara, tadi malam Tuhan datang ke kamar saya. Malaikat ada hadir 3 orang. Dan kami menyembah bersama. Dan roh saya diangkat. Anda bilang gini, kira apa tuh ya? Apa tuh? Tapi itu ada kan? Saudara, maju ke depan. Ya, iya, maju. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman. Ada bilang, peka. Ada yang begitu ya? Itu kaplingnya Raja Wali. Yang begini, tiap orang beda-beda. Jangan suka banding-banding sama orang makanya. Kapling itu masing-masing. Ada orang ngomong sama saya gini. Saya tuh kalau dengar Paniko, nyanyi terus. Apa? Nyanyi terus, gak enak. Tapi tiap minggu hadir. Dengar Bapak Ibu, Anda kalau ngundang Paniko pasti nyanyi. Pemulihan Pondok Daud, The Restoration of Tabernacle of David, RCOD, ada DNA dari beliau. Jadi jangan bilang gini. Ada yang ngomong sama saya pernah, ketemu di luar, bukan di sini. Salaman, Pak, saya mau kasih usulan. Kalau khotbah jangan banyak ketawa Pak. Saya bilang, ya udah, gak usah undang saya. Nah itu kan tipe saya. Saudara, kita menyembah Tuhan. Anda pasti protes sama Pak Afen. Pak, mungkin dia sakit Pak. Tiap orang tuh punya kapling. Kadang-kadang kita pengen kapling orang lain. Keuangan pun punya kapling. Ada yang kaplingnya tuh singa. Siapa misalnya? Yusuf.
Yusuf itu, Firaun tuh nggak pernah kerja apa-apa loh, kasih dia semua. Saya punya teman satu. Waduh, bosnya, orang gede Jakarta, saya sebut Anda pasti tahu. Itu bosnya nggak pernah kerja, kasih dia. Dia yang kelola semuanya. Setelah dia mulai gede, dia bilang gini, saya mau bikin usaha sendiri ya. Bos, oke. Dia buka usaha, nggak ada yang maju. Tapi kalau dia kerja sama bos ini, maju. Orang tuh ada kaplengnya. Dan kita kadang nggak mau terima itu. Wah, ini pasti. Wah, urapan kurang. Wah, dikucek tiap hari. Gitu. Terakhir lemes imannya, mungkin ini kurang sajen. Wah, udah. Satu, ada orang tipenya tuh singa. Dia tuh bikin apa aja berhasil. Pegang sana toko, sukses. Buka apotik, jalan. Buka bengkel, jalan. Apa? Ada orang satu bisa punya perusahaan 20. Ada yang punya satu, tiap hari stres ngurusin karyawan. Ada. Nggak kapleng. Karena Anda pengen jadi pengusaha, Anda paksa jadi pengusaha. Akibatnya apa? Anda keluar dari iman. Nggak kaplengnya kok. Ada kapling singa, tangannya dingin. Buka ini berhasil, 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 berhasil. Karena dia itu singa, kayak Yusuf, pengelola. Orang seperti ini biasanya ditugaskan oleh gereja untuk menghimpun dana. Untuk kerjaan Tuhan. Kenapa? Ada orang buka apotek satu. Poco-poco, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Gitu. Tari serimpi. Wah, sudah kelamaan. Singa itu tunjuk. Pak, kita akan bikin seperti ini akan maju. Nah, pemikiran-pemikiran orang seperti itu penting di gereja. Kalau Anda kaplingnya singa, Bapak Ibu gampang aja, Anda sudah dalam Kristen. Ya, kalau Bapak Ibu, kalau Anda berpikir Anda korupsi baru kaya, orang-orang yang korupsi itu percaya bahwa dengan berbuat jahat dia kaya. Orang seperti itu percaya bahwa kejahatan sumber berkat. Kita bukan orang seperti itu. Kita percaya kudus sumber berkat. Kalau orang masih nyolong buat dapat berkat, artinya dia percaya bahwa nyolong itu adalah sumber berkat. Orang seperti itu, saya nggak mau ngitung, nggak direken. Ada tipe satu keuangan tipe singa. Dia cuma bilang gini, Tuhan, kalau boleh saya kelola. Dapat tuh. Buka ini sukses. Sepertinya gampang aja. Ada seorang pendeta pernah ketemu sama saya. Pak, saya mau tanya sama Bapak ya, apa resepnya Pak Niko? Punya gereja gitu banyak. Dan semuanya rukun gak berantem. Saya bilang, Bapak di sini berapa? 5 Pak. Udah hampir pecah kepala saya Pak. Berantem tiap hari. Saya bilang, urapannya beda. Terima kapling. Kalau Anda terima kapling ini, jangan bilang gini, yang itu perusahaannya 5, lebih sugih, diberkati. Siapa bilang? Kalau Anda singa, maju tuh ke sana. Kalau Anda dapatnya yang tipenya lembu, ya ke sini. Yang digebukin itu Pak? Bukan. Saya beritahu sebuah kisah ya, seorang hamba Tuhan yang tipenya lembu. Ini hamba Tuhan tapi tipenya lembu. Orang tipe lembu, itu tipe yang dia menerima semua rencana Tuhan. Udah. Ada seorang hamba Tuhan, saya ini pernah pergi. Ini perginya sama anak gembala sidang Anda, Pastor David. Pergi ke rumah dia. Ini malam tahun baru tuh saya diundang untuk makan di rumahnya beliau. Nah sebelum ke sana, sama anaknya diajak muter-muter dulu di Bandung. Saya ini gak senang muter-muter, saya bilang, kamu yang muter-muter? Maaf ya kok ya, kita beli makanan dulu. Buat apa? Kan saya yang masak. Oh iya, tapi lama sedikit. Loh kenapa nanti telat loh? Enggak, saya mau ngasih pendeta 1. Oh gitu, oh ya sudah enggak apa-apa. Tiba-tiba dia bisa beli makanan buat kasih ke pendeta. Anda tahu nggak? Saya antar tuh ke rumahnya bareng dia. Nggak kenal saya, cuma tahu doang. Nyampe sana ngobrol-ngobrol, saya baru tahu. Malam itu tanggal 31 Desember. Dan pendeta ini ngomong sama Tuhan. Malam ini tidak ada makanan. Tahun baru tuh? Terima kasih Tuhan engkau sediakan. Sore-sore anaknya Pak David bisa tergerak belikan makanan. Orangnya santai. Hidup Tuhan yang ngatur. Saya mau tanya, dalam iman maju nggak? Maju. Kalau tipenya lembut, nikmati tipe itu. Kalau Anda dipanggil jadi karyawan, kalau Tuhan belum suruh Anda untuk buka bisnis sendiri, jangan coba-coba buka. Ada orang gini, wah, saya kalau ngajar, malaikat pun denger. Waduh.
Kalau khotbah, waduh, semut pun berbisik. Wah, apa semut berbisik? Kalau gitu saya mau buka gereja. Mau berhasil? Belum tentu. Ini gereja Tuhan. Ada yang ngatur dari sana. Arsiteknya hidup dan melihat. Kalau Anda jadi karyawan, setia. Tunjukkan Kristen. Datang tepat waktu, pulang lebih malam dikit. Jam 5 bubar, jangan jam 5 kurang 1 menit, depan mesin absen. Teng, 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 sek, pulang. Saudara kasih Tuhan, kalau Anda karyawan, nikmati. Saya hidup cuma dari gaji bulanan, nikmati. Syukur ucapkan, Alkitab bilang gitu. Ucapkan syukur dalam segala keadaan. Ini penting saudara seperti ini. Sampai sini bisa ya? Jadi pertama adalah yang tipenya singa. Nomor 2, tipenya lembu. Siapa itu lembu? Paulus. Coba kita lihat sebentar. 2 Korintus 11. Anda mau bilang Paulus kere? Dia punya usaha adalah pembuatan tenda. Bukan tenda pramuka pinggir jalan merah kuning hijau. Tendanya Paulus itu adalah konsumennya, pelanggannya adalah prajurit Romawi. Kalau pergi lagi menjajah, perang, itu butuh bara kan? Itu beli tendanya sama Paulus. 1 tenda untuk 1 peleton. Gede. Paulus tuh usahanya bukan jahit tenda pramuka itu loh. Enggak. Oke, 2 Korintus 11. Ayat ke 23. Apa mereka pelayan Kristus? Aku berkata pada seperti orang gila. Aku lebih lagi, lebih banyak jerih lelah, sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya maut, 5 kali sesah oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, 1 lempar batu, 3 kali karam kapal, semalaman terkatung dalam tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, penyamun, orang Yahudi, orang bukan Yahudi, bahaya di kota, padang gurun, tengah laut, dari saudara palsu. Aku jerih lelah, kerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, kerap kali aku puasa kefefet, kepekso, kedinginan, tanpa pakaian, dan tidak sebutkan banyak lagi hal lain, urusan sehari-hari, masih ngurusi jemaat. Ini Paulus. Mau bilang dia gak ke sorga? Paulus itu pagi ke sorga, sore pulang. Nih dia, ketemu malaikat, udah kayak temen. Hai bro, waduh. Terus, Kisah 28, ayat 30. Tolong tangkap kapling ini. Kalau Anda tangkap kapling ini, Anda gak pernah minder depan orang. Banyak orang tuh pengen gini, dia berhasil. Orang yang belum tobat, itu paling sebel sama reuni. Nah, ya. Kalau nggak berhasil, mending nggak datang. Bilangnya apa? Banyak urusan. Padahal nganggur. Roma 28, ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. 31? 31? 31? Nggak ganti-ganti gimana tuh ya? Dengan terus terang, tanpa rintangan apa-apa, ia beritakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dengan terus terang, tanpa rintangan, dia mengajar. Anda tahu kenapa bisa ngajar seperti itu? Baca 30. Dia sewa rumah bayar sendiri toh. Nih loh. Banyak orang Kristen jadi karyawan. Ngebon sama bos. Ngebon dulu ya. Karena apa? Pengen beli gadget sama motor. Gak tahan kalau ngelihat temennya gini. Ngebon. Begitu ngebon gak kembali, Anda ngutang sama perusahaan, saya mau tanya, Anda nginjili bos Anda, bertobat gak dia? Banyak Kristen rela untuk batal jadi penginjil demi hidup yang lebih layak. Hati-hati. Nih, Paulus gak mau utang sama orang. Rumah dia bayar sendiri, sewa sendiri. Makanya ngomongnya tegas. A ya A, B ya B. Kalau Anda disokong, saya bukan bilang Anda nggak boleh disokong orang lain loh. Kalau Anda mau disokong orang, pilih orangnya. Yang takut Tuhan, yang tulus. Minta hikmat, minta pengertian. Bukan orang yang mau gunakan Anda. Banyak orang ngomong sama saya gini dulu. Saya hidup nggak Pak? Saya nggak pakai BB Bapak Ibu. Itu BB, Bibi. Bibi saya di rumah itu nyuci piring. Pak Rona, pakai Bibi? Enggak. Saya belikan Pak buat Bapak. Tidak.
terima kasih. Loh, saya berikan buat Bapak. Dalam hati saya, kalau saya terima, dia konseling gratis sama saya. Lah kan, jempolnya bengkak tiap hari begini. Satu hari dia nge-SMS BBM saya harus jawab kan? Harus jawab kenapa? Nggak enak sama dia sudah ngasih kok. Enggak. Bapak, enggak. Minta hikmat ngerti. Jangan gini, waduh dapat pinjaman, wah seneng. Anda diikat sama orang. Hati-hati ini. Tipenya Paulus. Pak, yang penting Tuhan janji, engkau tuh cukup. Tersedia. Semuanya tersedia. Istri saya ngomong sama saya gini, ini kejadian tepat Sabtu yang lalu. Istri bilang gini, kamu tuh ya, penampilan kayak orang tua. Bajunya longgar-longgar. Celana longgar-longgar. Sekarang itu ketat. Yang kayak lontong tuh loh. Gitu. Yang gede. Lah saya tuh bilang, teman saya tuh ngasih saya kaos. Saya bilang, saya nggak bisa pakai, mohon maaf. Pak, besok dipakai dalam khotbah ya Pak, supaya kita sama semua. Saya nggak bisa pakai, lu kenapa? Kaosnya itu atasnya gede, bawahnya kecil. Itu untuk anak muda yang fitness. Ini gede, perutnya kecil. Lah saya kan kayak lonceng. Ya nggak masuk, saya bilang. Saya bilang, ganti toh, yang keren sedikit. Rambut jambul ke atas. Yang bagus gitu loh. Saya bilang, saya itu nggak mau orang kenal saya karena style. Itu siapa tuh? Itu loh, yang minyak nyong-nyongnya itu loh, wangi sekali. Anda mau dikenal karena itu. Lebih baik Anda dikenal sebagai hamba Tuhan yang kudus. Kata kiri kanan, orang kudus, orang kudus. Saya orang Malang Pak. Nangkep ya. Saya bilang jangan. Saya tuh lebih senang yang silir gini loh, silir. Yang gede-gede gini loh, yang kalau kena angin kibar-kibar gitu loh. Silir, saya bilang, sayang, ayolah, jangan begitu. Nanti orang bilang, aku tuh gak ngerawat kamu. Oke, kalau memang kamu yang keberatan, saya mau beli. Ya sudah beli sana, tapi yang lama buat apa? Gini sayang, kalau Tuhan setuju, kita dapat. Kalau enggak ya enggak. Saya doa di Sentul, pulang, dikasih kantong, isinya baju lontong itu loh. Saya pakai, lu kok pas ya? Celananya pas, 2 baju 1 celana. Bapak Ibu, orang ngasih hadiah, jarang yang baju sama celana. Kenapa? Dia kalau pas, kalau enggak. Ini orang berani loh. Itu dipakai, wah pas. Harus dipakai toh? Pakai, kenapa? Ucapan sudah masuk. Jadi saya bilang sama istri, siapkan baju lontong. Ya, sini anak muda lontong semua bajunya? Ya oke. Lepet, oke, sama. 3, manusia. Siapa tipenya? Daud. Daud itu diberkati supaya Israel diberkati. Jadi berkatnya Daud tergantung berat orang Israel tergantung Daud. Bapak Ibu, ada orang tipenya keuangannya kayak manusia. Tipe singa, tipe lembu, tipe manusia. Tipe manusia itu gini, dia diberkati karena banyak orang yang ikut sama dia. Ada seorang teman, pengusaha kaya. Pak, saya ini buka panti asuhan. Banyak sekali saya butuh dana begitu banyak. Saya nggak tahu nyari dari mana Pak. Usaha saya itu kalau sampai nggak jalan Pak, ini habis semua keuntungannya. Terus, tapi saya nggak ngerti Pak. Selalu itu yang namanya akun yatim piatu itu, yayasan itu, selalu penuh Pak. Saya nggak tahu dari mana Pak. Orang saya nggak kenal dari mana. Saya nggak pernah kasih nama orang namanya, penuh aja. Saya bilang, Pak, Anda diberkati, usahanya maju karena engkau itu nanggung anak-anak banyak. Kalau engkau tidak dikasih makan, anakmu yang ini, piatu ini semuanya, bisa kelaparan semua. Karyawanmu tuh 2.000. Satu orang bisa punya di rumah istri 1, anak 3, 4, 5. Kalau itu kamu nggak diberkati, semua kelaparan semua. Demi mempertahankan hidup mereka, engkau diberkati. Ada orang tipenya begitu. Dia diberkati karena memang dia tuh nanggung banyak orang. Nah orang-orang egois, gak bakal diberkati. Tapi pastikan Anda tuh seorang manusia, tipe manusia. Oh kalau gitu Pak, gini aja. Biar saya sugih, saya buka yatim piatu. Keok lama-lama. Nggak disuruh kok. Tapi yang keempat adalah tipenya Raja Wali. Siapa? Elisa. Elisa tuh bilang gini, Tuanku Elisa, kata janda, suamiku Nabi sudah mati. Ya terus,
Aku enggak punya duit, aku ngutang, anakku diambil, aku miskin. Tolong toh, Bapak Elisa, dia nabi. Elisa bilang gini, Bu, ambil buli-buli, siapkan semuanya. Udah? Oke. Ambil gayung, cedok, isinya apa? Minyak. Oke, jual minyaknya, selebihnya pakai buat hidup, anakmu tebus. Itu ibu dari janda kere langsung berubah jadi juragan minyak. Seketika, saya mau tanya, Elisa punya toko minyak nggak? Berikutnya, tuanku terlalu kecil tempat kita, padepokan kita. Terus, gampang, tuh hutan buka. Oke, dia ambil kapak dibuka. Tiba-tiba kapaknya lepas, twing, nyemplung ke sungai, ke danau. Masih pernah baca ini? Tuanku, kapaknya pinjeman nyemplung. Kapak bicara mata pencaharian. Nyemplung. Elisa cuma begini, nyemplung di mana? Itu besi loh. Dia ambil kayu, krek, dilempar. Itu besi bisa ngapung. Hamba Tuhan tuh bisa bikin bisnis karam naik lagi. Saya mau tanya, Elisa punya PT enggak? Saya tuh punya teman satu, usaha. Ada usaha yang spare part beberapa orang, ada yang perusahaan berapa orang. Saya doakan dia, dari biar doakan. Spare partnya gede. Buka oli Pak, saya doakan. Olinya gede. Itu pangsa pasar Jawa Barat disikat sama dia. Saya tuh bingung ya. Saya doain dia spare part jalan. Doain dia oli jalan. Lah saya, toko spare partnya gak punya. Mending saya gini diri saya sendiri ya. Ngerti Bapak Ibu? Nangkep ya? Jangan Anda pindah kapling. Hamba Tuhan biasanya mayoritas ada di kapling Lembu sama Raja Wali. Aneh tuh. Dia nggak punya toko, nggak punya pabrik, nggak punya bank, nggak punya bengkel. Tapi kalau doakan jemaat, sukses jemaatnya. Dia sendiri nggak pernah buka apa-apa. Kok bisa? Kaplingnya kapling Raja Wali. Siapa misalnya? Konsultan. Bapak bisnis harus begini. Diterapkan toh, sukses. Dia sendiri punya toko, tutup. Itu tipenya guru konsultan. Dosen-dosen tuh begitu. Ya nikmati sudah. Jangan begini. Saya nggak mau cuma jadi dosen konsultan, saya mau jadi pengusaha. Nanti kalau nggak jadi, Anda maksa korupsi, tilep pakai gaya dunia. Akibatnya apa? Imannya jatuh. Hari ini ada 2 cara Anda mengerti bagaimana mengetahui kapling Anda. Nomor 1, coba lihat ke belakang, garis Anda punya pengalaman diberkati. Yang kedua, doa sama Tuhan tanya. Jadi kalau kapling Anda singa, kalau saya lepas Anda suruh milih, semuanya milih manusia sama singa. Saya manusia. Saya singa Pak. Waduh, Lembu sama Raja Wali ke pinggir. Kita nggak boleh milih. Siapa yang bilang singa lebih baik? Nggak ada. Kalau Anda ikut rencana Tuhan apapun, kemanapun kau pergi, namanya maju. Pak, kenapa hidup saya mundur? Anda mau kapling orang lain. Anda mau berkati orang lain. Orang bilang, Pak, kenapa Bapak tidak mau buka gereja? Yang resmi, seperti ini. Saya ini pengajar dipanggilnya. Khotbah sama ngajar, mending ngajar. Itu kapling pelayanan. Saya, seorang konsultan, analis keuangan, ya udah itu aja. Itu bukan berarti kita nggak mau berkembang, Pak. Kalau Tuhan mau bikin Anda berkembang, lebih mudah daripada ini. Bisa nangkap ini? Tapi kalau kita sudah jalan di kapling orang lain, dengan cara manusia, berkatnya seret. Akibatnya apa? Mulai neko-neko. Pakai cara silat. Wah, ginkang level 9. Wah. Jurus macan. Wah, semua dipatok semuanya. Tuhan, hati-hati. Tuhan berkati Anda, gak satu pun akan sentuh berkat itu. Anda tahu yang namanya Yakub mau ditipu sama Laban. Bukan Lakban loh, Laban. Gak pernah kena. Tiap orang punya coba renungkan, berkat Anda di mana kaplingnya. Sehingga hidup ini tuh gak ngejar yang sia-sia. Akibatnya apa? Akibatnya nanti, ya kayak yang ini. Ini kok ada akhir zaman lagi. Nah, orang yang takut untuk
buat kebenaran, uang Anda harus keluar untuk kebenaran. Sepi sudah. Jangan takut, kenapa? Tipe pengurapan Tuhan itu luar biasa. Tinggal berkata saja, keluar berkatnya. Anda lihat Yusuf. Orang Mesir nabur di situ, taburan sama, tanahnya sama, asamnya sama, curah hujan sama, panennya sama, cuacanya sama. Kenapa punya orang Mesir cuma bisa dikasih makan 1 tahun? Yusuf 7 tahun. Beda tangan, beda berkat. Angkat tangan Anda ke atas. Beda tangan, beda berkat. Nah itu dia. Jangan begini, tak minta berkatmu diambil. Kertas boleh maju. Kalau tidak ada, saya akan tutup dengan satu closing. Ini soal persepuluhan, Anda kibar-kibarkan saja nanti kasih. Saya harus bilang. Bapak Ibu, ini dasar nih. Harusnya saya nggak ngomong lagi soal persepuluhan. Tapi saya harus ngomong sama Anda. Siapa ngajari Anda bahwa persepuluhan itu salah? Anda berani di depan Tuhan bicara seperti itu? Alkitab sampai hari ini belum pernah saya baca yang mengatakan bahwa konsep persepuluhan dihapus dalam perjanjian baru. Gereja, dengar ini baik, Tuhan tidak butuh uang Anda. Gereja tidak perlu uang Anda. Tuhan bisa kirim berkat dari manapun. Tapi Tuhan mau ajar kita hidup benar soal keuangan di depan kehidupan ini. Jadi pastikan Anda mengerti soal persepuluhan. Saya akan tutup dengan persepuluhan nanti. Pak, kalau kita berjalan dimanapun menemukan uang di jalan, itu berkat apa tidak? Itu namanya kesempatan. Jangan lupa persepuluhan. Uang apapun masuk rumah saya potong 10%. Persepuluhan itu tipenya menguduskan. Alkitab bilang, Matius 23 ayat 17. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, mana yang lebih penting? Emas atau bait suci yang kuduskan emas? Bait suci bisa kuduskan emas loh. Semua uang itu punya roh. Makanya orang bisa bunuh-bunuhan karena 2.000 rupiah. Keluarga bisa berantem karena warisan. Uang itu punya roh. Spirit of anger, roh kemarahan. Nih. Keluarga bisa pecah gara-gara utang piutang. Kenapa? Uang. Nah, roh itu, uang itu kan nggak pernah ada di budaya Yahudi. Uang itu budaya Asyur. Orang Yahudi nggak pernah pakai uang. Pakainya adalah untuk barter. Satu hari, Tuhan minta mereka persembahkan korban. Karena mereka diberkati, tinggalnya sudah jauh. Lah kalau memberikan korban, bawa sapi, misalnya, Anda itu rumah Tuhan ada di Armet misalnya. Rumah Anda di Batu. Anda persembahkan sapi, tuh sapi gemuk dari Batu ke sini, masih gemuk. Tapi kalau rumah Anda di Surabaya, bawa sapi, nggak ada truk di zaman itu, mersikel, pakai kaki. Itu sapi sampai di sini, tinggal tulang belulang, iga, ribs. Anda tahu mempersembahkan sapi yang seperti itu, hukumannya cuma 1, mati. Anda bawa sayur-sayuran seger, rumah Anda ada di Ijen. Kesini seger. Nah kalau rumah Anda Kediri, kesini Narsikil, layunya itu sayur ngeok. Tuhan bilang, oke, pakailah uang. Uang tujuannya apa? Untuk ibadah. Uang itu diizinkan Tuhan pertama kali ada untuk menukar sapinya itu loh. Bawa uangnya dibawa ke rumah Tuhan. Di situ dia beli sapi. Orang Farisi, gawat. Sapinya dinaikkan harganya 12%. Akibatnya, orang mempersembahkan korban suruh beli sapi mahal. Waktu korban yang dipersembahkan, dia ngedumel. Gitu ya. Tuhan nggak suka. Nah gitu, jadi kalau Anda nemu uang di jalan, jangan lupa, semua uang bentuk apapun, angpau termasuk, nemu termasuk. Saya potong. Saya tidak ada ingin di rumah saya masuk the spirit of anger. Nggak ada. Begitu masuk potong semuanya. Potong semuanya. Supaya apa? Bersih. Makanya kalau Anda beli barang pakai uang yang bersih, saya beritahu, barang Anda akan rusak tepat pada waktunya. Beli sepatu, 3 tahun pakai, rusak. Jangan gini, Pak, sepatu saya 30 tahun gak pernah rusak. Kerasukan tuh sepatu.
Gitu ya. Jika kita meningkat dalam pelayanan kita, dalam hal waktu digunakan, tapi pekerjaan kita stagnan, apa turun, apa bisa tetap maju? Ikut Tuhan tuh nggak pernah mundur. Kenapa Anda pelayanan maju? Kenapa kerjaannya turun? Karena Anda di pelayanan, Anda berhasil. Orang lulukan Anda, ya toh? Anda berhasil, Anda senang, lupa sama tugas Anda. Lalu tugasnya apa? Orang tuh perlu punya yang namanya coupling begini loh. Ini hal rohani, ini hal sekuler. Sekuler bukan dosa loh. Ini garisnya di mana? Ada yang ini rohaninya banyak, sekulernya sedikit. Ada yang tipenya rohaninya dikit, sekulernya banyak. Tentang Tuhan. Saya punya seorang teman, banker, punya bank. Dia ngomong gini sama saya. Ini orang hampir tiap minggu rapat di gereja. Bankir loh. Lah ngeri toh. Itu bank kalau tinggal terus, yang ngajukan kredit, salah tulis, bisa macet semua itu. Dia bilang sama saya gini, Pak, saya ini rapat di gereja, dia panitia hampir di semua tempat. Sibuknya bukan main. Itu banknya apa gak diurusin. Tapi Bapak tahu, kredit macet di bank saya paling kecil. Siapa yang jaga? Tuhan. Nah yang lain dengar begitu, wow kalau gitu, tak banyak di gereja, lupa di rumah, amblas. Banyak-banyak seringkali kita tuh mau memasuki sebuah coupling yang baru, tapi karepnya kita nggak pernah tanya sama Tuhan. Saya ini mau khotbah tanya Tuhan kok. Tuhan pakai saya jadi pengajar. Boleh nggak saya khotbah? Boleh khotbah. Saya kalau suruh milih khotbah sama mengajar, mending ngajar. Tapi kan lebih terkenal khotbah. Biarin. Panggilan pertamanya apa? Nah yang kayak begini, jadi kita nggak mau jujur kadang-kadang. Bapak Ibu ikut Tuhan, nggak pernah mundur. Saya khawatirnya begini loh. Kalau Anda lupa yang ini, Tuhan tuh mau berkati Anda di sini. Tapi karena di sini engkau mungkin mendapat nama, mendapat orang lebih kenal Anda tinggalin ini. Akibatnya uang Anda turun. Begitu turun, Anda jadikan ini sebagai lahan kerja. Kan bahaya. Coba renungkan, sekarang Anda mau yang mana? Gitu. Karena kalau memang coupling Anda 8, nambah jadi 10 jam, percuma yang 2, gak direken sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Supaya Tuhan buka pintu. Amin. Ini soal persepuluhan harus mengerti. Untuk apa? Siapa yang boleh kelola persepuluhan? Kembalikan persepuluhan ke rumah tuh? Bukan gereja loh, bukan gereja. Rumah tuh? Ada gereja yang rumah Tuhan, ada gereja bukan rumah Tuhan. Untuk sebuah gereja dari rumah Tuhan, ada syaratnya. Yang pertama, di situ ada imam. Zaman sekarang itu, full timer. Ada harus. Di Jakarta ada gereja begini, bikin acara ibadah, tidak menikahkan orang, tidak ada kunjungan, tidak ada doa, nggak ada kegiatan, cuma ibadah doang. Itu bukan gereja, bukan rumah Tuhan. Ada imam, ada ibadah, ada pendalaman firman, harus tuh. Sebut aja begitu. Ada keberpihakan sama orang lemah. Apa itu? Diako? Terserah, mau bentuknya apa? Orang lemah. Terakhir ada sakramen. Yaitu baptis dan perjamuan kudus. Gereja bukan panti sosial, tapi gereja harus menyelenggarakan diakonia. Nah, ini kalau dilakukan, lokasi itu boleh mengambil atau menerima persepuluhan. Alkitab bilang persepuluhan dipakai untuk apa? Dimakan bersama. Dimakan bersama. Sukacita depan Tuhan. Makanya uang persepuluhan Anda dipakai untuk AC, lampu. Ini nikmati bersama toh. Beli keyboard. Itu kan bersama. Untuk kebaktian bersama dipakai. Ada lebih buat bangun. Buat imamnya. Lah Anda pengen tiap hari ada hamba Tuhan ke rumah Anda. Tiap sore. Ngetok pintu. Kalau nggak dikasih uang nggak pulang. Mau kayak gitu? Orang kadang begini. Pendetanya dikasih yang pokoknya paling minim aja. Dianya paling berkat, paling gede. Gak bisa Bapak Ibu. Saya tuh harus angkat topi loh.
kepada hamba-hamba Tuhan yang memilih untuk dia berhenti kerja dan full time. Dan full time jadi hamba Tuhan beneran gak pakai kerja, itu Tuhan tentukan. Kalau belum saatnya jangan diambil. Kenapa? Sebentar, renungkan sebentar. Hamba Tuhan di gereja yang tidak bekerja, yang benar-benar hanya ada di gereja, saya memutuskan dari hidup keluarga saya menghormati 2 kali lipat. Kenapa? Anda bisa bayangkan ya, andai kata, saya gembala Anda, saya punya bengkel, Anda juga punya bengkel. Saya jamin, bengkel Anda sepi, saya rame. Saya akan ngomong begini, saudara, bengkel saya sama si A sama, montir sama-sama pinter, tapi kalau di bengkel saya, ganti oli plus ada urapannya. Ayo, sepi punya Anda. Saya buka toko beras, Anda buka toko beras. Sebelahan, saudara, beras kita sama, harga sama. Kalau yang saya, berasnya sudah didoakan. Ayo, nggak sepi punya Anda. Anda bisa bayangkan kalau gembala Anda itu punya sebuah pekerjaan yang mirip sama Anda. Anda mau bertarung sama dia? Dia jual oli, Anda jual oli. Dia bilang, oli saya plus urapan khusus. Yang sono bisa pakai 1.000 kilometer, yang ini 15.000. Karena urapan khusus. Sepi punya Anda. Makanya untuk menghindari antara konflik of interest, beberapa hamba Tuhan atas panggilan Tuhan memilih untuk dia fokus. Anda bisa bayangkan, demi kepentingan gereja tuh, dia tinggalkan semua yang nikmat-nikmat hanya untuk ngurusin. Soalnya Tuhan, itu loh konsep persepuluhan. Pak, persepuluhan dikasih dari mana Pak? Dari gross apa dari net? Saya mau tanya, Anda mau diberkati gross apa net? Gitu aja. 1, persepuluhan. Kembalikan persepuluhan sesuai komitmen Anda. Harus tiap bulan Pak? Enggak. Lah kalau saya dulu kan saya konsultan, terima proyek, tergantung 3 bulan sekali, 8 bulan sekali. Lah kalau proyeknya terima 8 bulan sekali, dibayarnya 2 bulan sekali selama 4 kali. Ya persepuluhannya kapan? Pas dibayar persepuluhan. Gitu. Tapi yang kerja kayak karyawan, yang bulanan, ya kembalikannya per bulan. Gitu. Oh kalau gitu saya mau kembalikan 10 tahun sekali Pak. Ya boleh, berkatmu 10 tahun sekali. Sama aja. Nih, 1. 2. Persepuluhan itu komitmen waktunya. Komit. 2. Dikembalikannya kemana Pak? Halah Pak, Suropati sugih Pak. Sebelah saya ada rumah Pak, gereja kecil Pak, cuma 20 orang. Mesake Pak, mesake. Suropati, sugih bondo Pak. Gini aja Pak, Suropati tak kasih 2%. Yang 7% masuk ke gereja sebelah. Yang 1% tak tilep. Nah itu dia. Siapa ngajar Anda bahwa Anda berhak untuk mengatur uang persepuluhan? Semua uang Anda, uang saya punya Tuhan. Loh, enak aja Pak, Tuhan mah 10%. Semua uang Anda punya Tuhan. Tapi Tuhan izinkan Anda pakai 90%. Sama Tuhan, lebih boleh, kurang nggak boleh. Gitu aja. Nah, kembalikannya ke tempat di mana Anda merasa bertumbuh rohani. Makan restoran Padang, bayar di Padang. Makan ayam kremes Sunda, bayar di tempat Sunda. Jangan makan ayam, bayar di Padang, digebukin orang Sunda. Anda bertumbuh di sini, ya kembalikan ke sini. Janganlah gak jadi, wah, saya ini ngatur, saya mau masukkan sana, dikasih semua. Dodo, itu uang Tuhan, yang boleh ngatur itu Tuhan. Saya mau tanya, apa yang paling bertumbuh, paling banyak hadiratnya di sini? Enggak, tergantung Anda. Saya itu, Tuhan tentukan ada di GBI Gatot Subroto, Pak Niko. Saya bertumbuh di sana, saya kembalikan ke Gatot Subroto GBI. Saya mau tanya, apa itu yang paling hebat? Bagi orang lain, gereja A lebih hebat. Bagi orang B, gereja B lebih hebat. Tiap orang tergantung masing-masing. Lah Anda bertumbuh di mana? Kembalikan di situ. Pak, saya ini GKJJ Pak. Gereja Kristen jajan-jajan. Saya GKMKI. Gereja Kelenteng Masjid Kuburan Indonesia. Waduh. Bisa ya? Nih kembalikan begini. Nah kembalikannya gimana Pak? Kembalikan sudah.
Anda kembalikan persepuluhan saja, itu belum ngasih Tuhan. Itu prinsip firman Tuhan. Saya nggak ngerti ada orang bilang bahwa persepuluhan itu nggak benar. Dari mana ceritanya? Alkitabnya di mana? Pak, mana ada persepuluhan di PB, Pak? Adanya PL. Ya sudah, saya baca kasih ini saja. Matius 23, 23. Lah kalau Anda masih bilang Matius itu perjanjian lama, ya sudah nyerah saya. Gitu. Berarti jaga sabung bawa tongkat. Gitu ya. Gitu. Bisa ya? Oke. Sampai sini? Bisa ini? Oke. Cuma 2 pertanyaan saja? Oke. Biasanya begini, nggak ada yang tanya. Begitu saya keluar sana, Pak, bisa bicara sebentar, Pak. Bisa minta nomor telepon, Pak. Ais, yang begini-begini. Gitu. Oke. Sampai sini sudah? Soal persepuluhan, Bapak Ibu. Saya berdoa, kita jadi mempelai. Apa itu mempelai? Orang yang nanti pas Tuhan datang itu naik. Gara-garanya duit nih loh. Ngelihat duit yang elegan gitu loh. Gitu loh. Jangan, waduh, matanya pelangi. Wah, bukan hijau lagi, pelangi semua. Misalnya, nggak ada orang ikut Tuhan kekurangan tuh nggak ada. Kekurangan tuh gara-gara apa? Karepnya banyak. Segala hayang, kabeh gelem. Puaskan dirimu dengan kecukupan Tuhan. Amin. Saya berdoa berkat Tuhan melimpah. Kita bangkit berdiri.